Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bali Post Talk. Dan saya akan mewawancarai Ketua DPD Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Dan ketuanya beliau yang cantik adalah Bu Indah Trimafu Yuda. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menapi gatra Bu Indah. Selalu not bad untuk pandemi ini. Masih selalu semangat saya lihat nih kalau Bu Indah. Bu Indah, kalau kita lihat atau menyimak wacana katanya 9 Juli katanya, saya nggak tahu perubahan, akan dibuka atau dilonggarkan untuk sektor pariwisata. Nah, usaha Taman Rekreasi Bali ini sendiri kesiapannya seperti apa sampai saat ini? Atau mungkin kita bisa bicara dulu selama ini apakah tutup total atau seperti apa selama pandemi? Mungkin kita mulai dari sana dulu. Ya, mungkin untuk terkait kesiapan kita di 9 Juli, di mana di situ ada wacana dari pemerintah Provinsi Bali dalam tagline-nya One Island Management, One Island One Management. Jadi kita semua harus mengikuti, harus kompak. Nah, kita dari DTW yang tergabung dalam DPD Putri Bali yang juga merupakan stakeholder dari Bali Tourism Board, saya rasa sudah sangat siap. Sudah sangat siap untuk menyambut 9 Juli ini atau bulan Juli lah, di mana kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka, kegiatan masyarakat juga sudah mulai dibuka perlahan, maklumat Kapolri juga sudah mulai diangkat. Jadi kita menyambut baik. Justru dari Maret, dari awal ada himbauan untuk menutup kegiatan-kegiatan pariwisata yang dihimbau oleh Pemda Bali, kita mematuhi. Memang kalau di DPD Putri ini DTW-nya itu ada beberapa jenis. Satu alam yang utama dan budaya dan juga buatan, termasuk juga di dalamnya wisata kuliner, wisata berbelanja. Nah, kalau wisata kuliner atau restoran, karena dia itu terkait dengan pemenuhan bahan pokok, jadi beberapa itu tidak tutup. Nah, tetapi yang memang mayoritas kegiatan pariwisata DTW ini tutup, yang memang dianggap ada kerumunan di situ. Nah, termasuk taman rekreasi hampir semua tutup ya? Hampir semua tutup dari bulan Maret sampai hari ini. Jadi kita sama sekali tidak ada pemasukan 4 bulan. Jadi tidak ada pilihan. Ada yang memang merumahkan total stafnya. Ada juga yang masih bisa mensupport sedikit-sedikit. Yang paling parah itu yang double deritanya itu adalah salah satu DTW jenisnya yang lembaga konservasi dan taman satwa. Iya, karena itu nggak bisa diliburkan. Operation cost-nya ngasih makan. Jalan ya, ngasih makan ya. Dia juga nggak bisa cari makan sendiri, harus dibeliin, harus disuapin, yang nyuapin juga harus dibayar. Sementara kita biasanya disupport oleh kunjungan wisata, kunjungan wisatawan. Nah, begitu sebulan mungkin nggak apa-apa, 2 bulan masih pas-pasan, 3 bulan memasuki 4 bulan, 5 bulan ini bisa dibayangkan. Dan mungkin sebagai gambaran untuk satwa-satwa yang katakanlah ini kan dilestarikan, bukan dilestarikan, dikonservasi gitu lah, itu biaya cukup besar ya? Besar, ratusan juta sampai miliaran. Per bulan untuk makan saja, tergantung skala dari DTW tersebut, dari lembaga konservasi. Di sini kan ada juga misalnya kayak kami nih, lembaga konservasi gajah dan beberapa binatang yang dititipkan seperti beruang. Nah, kalau misalnya itu seperti kebun binatang itu yang spesiesnya aja 300 sampai 600 jenis spesies, belum jumlahnya, belum makannya. Makannya juga nggak semua binatangnya vegetarian kan, bisa melebihi dari manusia dan jumlahnya banyak. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bulanannya itu bisa sampai miliaran rupiah untuk makan saja. Dan itu selama tutup biayanya ditanggung oleh? Ditanggung oleh pengelola, oleh owner, Bisa keluar uang dari kantong sendiri. Iya, terkadang kita juga kalau dari segi usaha atau pengusaha private, kita kan juga orangnya bukan spekulan, tapi memang inovatif. Jadi di dalam kita tidak ada orang yang siap menghadapi penutupan atau karena COVID ini. Memang kita juga mau tidak mau harus mendukung. Tapi kondisi ekonomi pengusaha masing-masing. Sebagian ada yang memang sedang giat-giatnya berinvestasi, misalnya membangun bangunan baru, kandang baru, fasilitas baru, karena dia sudah berhitung gitu. Jadi, dengan hasil pendapatannya itu semuanya tidak ada yang memprediksi harus terhenti selama 4-5 bulan. Belum lagi mereka sedang renovasi dan lain-lain. Jadi kondisinya sangat tertekan sekali ya Bu Indah ya. Dan selama
sampai berapa lama kira-kira kalau ini tidak stabil, tidak segera ada solusi lah katakan dibuka? Bisa apa yang terjadi terburuk mungkin kalau taman untuk siapa nih? Untuk pengelola taman rekreasi ini, taman rekreasi punya binatang-binatang konservasi. Kemungkinan terburuknya apa ya? Kemungkinan terburuk saya nggak tahu ini sudah terjadi apa belum di teman-teman. Yang jelas di saya karena gajah itu makanannya rumput tidak makan daging. Tapi kalau yang di taman kebun binatang gitu, kalau memang zero income dan harus terus mensupport makanan, bisa jadi skenario terburuk itu adalah di mana binatang kecil dikorbankan untuk binatang yang besar. Dan itu tergantung sampai berapa lama, mungkin terakhir gorila apa kudanya yang survive. Makanya tetapi saya harap sih tidak begitu. Tidak sampai seperti itu ya. Iya. Kalau bantuan dari pemerintah, stimulus belum ada ya, belum pernah dibicarakan juga gitu ya. Nah, kebetulan kita di Bali Tourism Board, Gabungan Industri Pariwisata, sering selalu berkoordinasi walaupun tidak ada kontak fisik melalui Zoom seperti kita ketahui. Terakhir ini salah satu subjeknya adalah bagaimana kita mengawal wacana atau perjuangan dari DPR RI khususnya di bidang keuangan untuk memperjuangkan stimulus untuk para pengusaha untuk memulai usahanya kembali itu melalui Kementerian Keuangan. Jadi apa yang tugas kita di Bali sebagai pengusaha pengelola ini mengusulkan dengan data, dengan salah satu fasilitasnya itu kalau nggak salah dialokasi 4 triliun dari dari pusat untuk hanya pariwisata saja. Kan ini jumlahnya ratusan triliun tapi untuk pariwisata itu jumlah 4T, tapi kita tahu pariwisata itu pergerakan banyak di Bali, kita harapkan paling nggak 50%-nya kita menangkan Bali, gitu untuk Bali. Nah, kita berjuang lewat Bali Tourism Board, di mana kita Putri adalah salah satu dari stakeholder. Paling tidak dari situ mungkin ada alokasi dana ya untuk kalau misalnya kita makan ini ya, misalnya kita ngajuin 6 bulan operation, mungkin dibantu 2 bulan aja udah syukur. Tapi itu baru dalam tahap pengajuan dan tugas kita di asosiasi sedang memperjuangkan. Makanya teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata yang belum tergabung dalam asosiasi, datang aja ke GIPI, bernaung di bawah kita, tergantung kriteria. Kalau dia travel agent dia bisa gabung Asita, kalau dia hotel restoran gabung PHRI, kalau Putri, kalau DTW. Jadi kalau ada informasi gitu kita bisa cepat ya. Bu, kembali ke ini Bu Indah, ke kesiapan tanggal 9 Juli atau bulan Juli ini dibuka. Seberapa optimis sebenarnya ini akan bisa, katakanlah karena kan wisatawan asing nggak bisa datang ke sini. Nah, jadi akan mengandalkan wisatawan dari mana saja gitu ya. Saudara-saudara kita sendiri. Orang-orang Bali gitu ya. Orang-orang Bali, ekspatriat, tamu-tamu yang memang masih di Bali. Saya harap di 9 Juli ini atau ya paling tidak sampai akhir Juli ini kita sama-sama pelesiran, saling mengunjungi satu tempat dengan tempat lain, dan itu pun kita merubah totally struktur pricing, fasilitas. Misalnya yang biasa jual 500.000 mungkin sekarang 50.000. Mungkin sampai seperti itu ya. Ada harga yang lebih spesial, diskon besar-besaran gitu ya. Karena kita juga nggak boleh muluk-muluk, kita lihat siapa nih yang datang gitu. Saya rasa memang kalau dari segi pariwisata, pelaku, pekerja itu memang pendapatannya sangat dramatis drop. Tapi kita juga lihat ada unsur pekerja lain seperti ASN, rumah sakit, yang masih punya duit lah begitu yang toko-toko dan mereka kebutuhan manusiawi untuk berjalan-jalan dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita harus beradaptasi, adaptif dengan situasi market yang ada. Jadi tapi kira-kira kalau misalnya dibuka seperti itu cukup tadi membiayai nanti operasional atau jangan malah tambah rugi? Apapun lebih bagus dari nol. Lebih bagus daripada ditutup ya. Buka mungkin dan ada satu lagi dengan kita ini, kalau kita nih para pengusaha belum tentu dengan buka kita nggak minus, kita mungkin akan lebih berat, tapi paling tidak mau tidak mau kita membutuhkan staff kita untuk join kembali, dan itu fisiologisnya sangat baik. Dan apalagi nanti kalau penerbangan ini tidak melakukan swab test, tapi katanya sudah mulai rapid, saya confident untuk boosting up, meningkatkan kunjungan, baik itu berupa bisnis sekalipun, kunjungan kenegaraan atau orang yang memang mau escape sehari 2 hari. Dan kata kuncinya adalah tentang protokol kesehatan sudah disiapkan juga oleh kawan-kawan di Taman Rekreasi ini ya. Saya mau menggarisbawahi ini yang highlightnya adalah bahwa asosiasi kita sangat bekerja baik dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pariwisata Kabupaten Kota Sebali, di mana
beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat duduk bersama dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Wagub dan oleh Kadis Pariwisata se-Kabupaten Kota Sebali. Kita mensepakati untuk membentuk tim verifikasi yang salah satu unsurnya itu adalah anggota-anggota dari asosiasi kami memverifikasi membernya untuk mengecek kesiapan apakah dia sudah mengimplementasi new protokol itu dan memberikan sertifikat. Oke, berarti sudah ada protokol-protokol atau protap katakanlah begitu yang tertulis yang harus dipenuhi. Iya. Dan itu akan dicentang misalnya, apa ini sudah dilaksanakan atau belum gitu ya? Betul, dan kita juga verifikasi itu nggak sembarangan. Jadi ada unsur, misalnya praktisi. Saya nih di TW, minta anggotanya untuk mewakili sebagai trainer. Jadi kita TOT, trainer on training. Setelah dia di training lewat Zoom, mereka turun ke lapangan dan itu sudah kita lakukan langsung kemarin. Kebetulan kita mendapat kesempatan mendampingi berdoa sembahyang bersama di Pura Ulu Besakih, Pura Agung, dan kita pakai hari itu juga turun saya dan Ketua GIPI dan tim verifikasi yang sudah di training ke beberapa spot-spot BTW yang ada di Karangasem. Jadi sudah turun tim verifikasi. Dan sangat mengagetkan dalam artian surprise betapa siapnya mereka. Taman Ujung, Tirta Gangga, Purik Agung, Karangasem, terus Taman Edelweiss. Saya juga baru tahu ada Taman Edelweiss dekat Besakih. Mereka siap sekali. Ya, dari face seal, dari barcode. Makanya tinggal, yuk kapan? Mereka sudah sangat semangat sudah sangat pengen bahkan saya pengen dibuka jadikan gitu. itu percontohan ya, dan Dinas Pariwisatanya juga di Karangasem sangat kooperatif. Hasil yang kemarin diverifikasi semua sudah siap untuk dibuka? Sudah. Kalaupun ada catatan kecil nggak seberapa, pastilah akan ada catatan-catatan kecil yang kita kasih. Dan itu bagus kita cek sekarang, kalau dia buka nanti mereka sudah ini. Bu Indah, apakah nanti kira-kira akan dibuka semua, kalau misalnya siap semua akan dibuka semua atau akan dipilih dulu? Mana-mana yang akan dibuka dulu supaya, karena ada yang mengatakan kalau nanti dibuka semua nanti sharing wisatawannya akan terpecah-pecah, nih dapatnya sedikit gitu. Jadi dia mengatakan dibuka terbatas dulu lah misalnya. Atau akan ada kesepakatan dibuka semua kalau memang siap semuanya? Atau seperti apa pilihannya? Enggak sih, nggak boleh pilih-pilih ya siapa yang mau ditutup terus. Gitu ya? Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Asal mereka siap diizinkan, asal sudah diverifikasi, sudah lolos verifikasi, mereka bisa buka gitu ya? Kalaupun belum kita sempat memverifikasi, kalau memang tanggalnya sudah menyesuaikan dengan approval dari Bapak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali, kita sambil jalan. Jangan sampai gara-gara tim verifikasi ini telat turun, itu dia nggak jalan, itu nggak boleh. Kan ada period time-nya, mungkin setelah misalnya tanggal 9 atau tanggal berapa dibuka, sebulan setelah itu kita turun terus. Turun terus ya? Bu Indah, mungkin ada yang menonton ini adalah pengelola misalnya. Kalau mereka mau diverifikasi, kemana mereka harus? Mereka bisa cari kita di DPD Putri Bali, ya. Ajukan secara mandiri, kita akan turun dengan senang hati, sekaligus kita akan juga merangkul untuk menjadi member kita. Nah, itu bisa datang ke kantor kita di Renon, Gedung Bali Tourism Board, BTB, sebelahnya Samsat Renon itu. Nah, silakan datang, di situ ada sekretariat kita bisa mengalokasikan waktu untuk itu. Baik. Oke, sebagai closing statement Bu Indah, apa yang ingin Bu Indah sampaikan ke pemerintah, ke masyarakat, ke mengajak ayo kita kunjungan rame-rame ke, biar ini kita juga sambil refreshing, udah 3 bulan atau 4 bulan di rumah. Atau apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan? Silakan Bu. Satu, tetap pakai masker dimanapun kita berada. Untuk jaga jarak, kita usahakan semaksimal mungkin. Kita juga tidak boleh membabi buta, karena kalau misalnya nih orang yang sudah berkeluarga tidurnya bareng, tiba-tiba mau ke tempat rekreasi mobilnya harus dipisahkan, sudah nggak masuk akal. Jadi kita harus logik juga. Jangan jadikan new normal ini menjadi new nightmare. Jangan jadikan new normal ini mimpi buruk yang baru ya. Jadi kita harus tetap siaga menekan pandemi. Lifestyle kita harus kita rubah dengan lifestyle yang memang bersahabat dengan COVID. Dan yang kedua, kita harus positive thinking. Begitu kita buka ini, kita harus kompak semuanya, dan para taman rekreasi yang ada, ayo kita terapkan new protokol yang sudah dicanangkan oleh Provinsi Bali. Dan saya yakin semua saudara-saudara kita, teman-teman kita tahu apa yang harus dilakukan untuk
kehidupan new normal protokol ini. Saya yakin karena udah 5 bulan ya. Jadi yuk kita standarisasikan, kita implementasikan, sadarkan diri supaya ekonomi ini bisa bangkit lagi. Karena pembangunan daerah tidak ada lepas dari pendapatan daerah yang hasilnya adalah dari pendapatan dari para penggerak usaha, baik itu pariwisata, baik itu sektor lain. Jangan lupa, pariwisata adalah tulang punggung Bali. Kenapa-napa dengan ekonomi pariwisata, teman-teman di sektor lain akan sangat terdampak. Contohnya pertanian juga, suppliernya biasanya hotel-hotel besar, restoran besar ya. Itu juga UMKM dan yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Bu Indah atas semangatnya dan demikian wawancara saya di Bali Post Talk. Tentu kita berharap semua bahwa ada solusi yang terbaik lah, jalan tengah ya di antara ekonomi dan kesehatan ini. Jangan terus dipertentangkan mana yang harus didulukan. Kuncinya adalah kewaspadaan dan kedisiplinan. Kawan-kawan di Putri sudah siap. Mungkin kita juga masyarakat, kalaupun mau jalan-jalan tetap harus waspada, tetap menjaga diri, disiplin pada protokol kesehatan. Demikian Bali Post Talk kali ini selalu akan saya tutup dengan semoga badai COVID ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi Santi Santi. Santi.